Halo Aries, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk 6 bulan ke depan. Jadi sampai dengan kira-kira akhir Desember 2022. Oke? So, tema energi kamu adalah orange belly parrot dengan kata kunci radiance, expression, communication, dan acceleration. Ditemani oleh the world. Ini burung apa sih? Burung parrot tuh kayak burung yang bisa ngomong tuh apa sih? Kakak tua ya? I don't know lah. Pokoknya ini burung yang bisa bicara lah ya. Radiance, kata kuncinya nih, radiance itu kan bersinar ya. Ekspresif. Terus berkomunikasi, terus juga mempercepat progres. Jadi di sini yang saya rasakan, kamu tuh sebenarnya udah di ujung perjalanan kamu, di ujung fase kehidupan kamu. Ada yang udah selesai. Sebelum kamu nonton video ini nih, ada sesuatu yang udah selesai, yang udah beres, tapi kamu masih belum melepaskan. Mungkin udah ya, tapi kamu masih belum apa ya? Yang saya rasakan di sini nih, kamu masih belum bergerak menuju fase yang selanjutnya. Kamu masih belum apa ya? Belum jalan lah. Jadi kayak misalnya gimana ya saya ngasih taunya? Misalnya jalan yang kamu lalui kemarin-kemarin nih udah beres, kamu udah sampai di tujuan gitu loh. Harusnya kan kamu melanjutkan perjalanan ke jalan yang baru kan, bukan jalan yang kemarin lagi. Yang kemarin kan kamu udah lewati. Jadi kamu harusnya memasuki perjalanan baru ke jalan yang beda kan. Tapi di sini yang saya rasakan, kamu masih belum mulai berjalan. Kamu masih mandek di tujuan akhir kamu yang kemarin. Karena kalau kamu lihat di sini gambarannya the world. Ini kan harusnya dia, ini ada kayak ada semacam pintu kan. Harusnya dia kan jalan, udah mulai bergerak kan. Jalan ke kehidupan barunya, ke fase yang baru gitu loh. Kalau kamu perhatikan juga, warna di sini, langit di sini, warnanya kan sama dengan langit, dengan bunga-bunga di sini. Ya kan? Warna-warna pink merah, pink kemerahan gitu kan. Bener-bener yang api kan, energi fire. Tapi kamu masih mandek gitu loh, belum maju, pokoknya belum, entah kamu belum mau meninggalkannya yang masa lalu, entah kamu belum siap atau masih takut apa yang ada di depan sana, entah kamu masih istirahat. Kalau masih istirahat itu oke, nggak apa-apa, itu bagus. Kalau kamu masih, aduh ntar dulu deh, gue belum siap nih memasuki fase yang baru, gue istirahat dulu ya, gue lihat-lihat situasi dulu ya gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi ya juga jangan kelamaan. Cuma di sini yang saya rasakan kamu bener-bener mandek. Sedangkan si parrot ini, si burung ini, dia justru menunjukkan kepada saya bahwa 6 bulan ke depan kamu diminta untuk bisa membangkitkan api dari dalam diri kamu. Karena kamu kan energi api. Ini yang saya rasakan kamu gak ada apinya sama sekali. Saat ini ya, sekarang. Jadi 6 bulan ke depan ini adalah waktunya untuk Aries membangkitkan kembali semangat dari dalam dirinya. Api dari dalam dirinya. Keinginan, desire, passion, gairah. Itu yang harus dibangkitkan dari dalam diri kamu. Dalam 6 bulan ke depan. Dan, well, harus bisa. Karena biar gimana kalau kamu gak membangkitkannya sendiri, api tersebut akan datang kepada kamu di waktu-waktu yang tidak diduga. Di waktu-waktu yang kamu benar-benar gak bisa menghadapinya. Jadi lebih baik kita yang bisa mengaturnya kan. Lebih baik kita yang bisa mengatur api kita sendiri, bukannya kita dibikin kebakaran gitu loh contohnya. Oke? So, sekarang kita lihat energi keuangan kamu ya untuk 6 bulan ke depan.
kamu mendapatkan Page of Pentacles, Two of Swords, dan Ten of Pentacles. You see? Ini kamu ada kesempatan nih untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam hal keuangan ya. Mungkin kamu masuk kantor baru, atau mungkin kamu punya usaha baru, atau ingin membuka usaha baru. Tapi tahu-tahu ketemu Two of Swords, energi gak bergerak lagi kan, energi mandek lagi kan, gak tahu harus ambil apa enggak kesempatan tersebut. Memang kamu akan mulai lagi jadi pemula dengan Page of Pentacles di sini. Terlepas kamu cewek atau cowok, kamu akan mulai lagi sebagai pemula di bidang tersebut misalnya. Mungkin tadinya kamu bekerja di perusahaan yang jual mesin fotokopi, ini misalnya. Terus udah selesai tuh, udah beres, kamu udah keluar dari pekerjaan tersebut. Sekarang kamu dapat kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan yang menjual, I don't know, mungkin kompor, yang menjual peralatan dapur misalnya. Dengan adanya Two of Swords di sini, kamu tuh kayak, aduh, tapi kan gue pengalamannya di bidang barang-barang yang berhubungan sama mesin fotokopi, bukan peralatan dapur. Bisa nggak gue ngerjainnya? It doesn't matter. Itu nggak jadi persoalan. Apapun atau siapapun yang berbeda dari yang sebelumnya, tetap aja itu bisa menjadi lahan atau ladang untuk kamu mencari uang kan, atau untuk kamu menimba ilmu. Jadi di sini dengan di ujungnya ada Ten of Pentacles, kalau kamu serius dengan sesuatu yang baru ini, kamu menjalaninya dengan semangat, nggak seperti ini justru akan mengantarkan kamu ke Ten of Pentacles, ke energi yang memang kamu akhirnya bisa melipat gandakan satu Pentacles ini menjadi 10 gitu loh. Tapi ya kamu harus keluar dulu dong dari goa ini. Kamu harus maju jalan dulu dong dari perjalanan kamu yang terakhir. Kamu harus buka mata, kamu harus memutuskan dulu. Jadi di sini itu yang berat ya. Karena kalau kita nggak punya apinya, kita nggak punya semangatnya sebagai elemen api, sebagai zodiak api, kalau kita nggak punya semangatnya, ya otomatis kesempatan apapun yang datang kepada kita nggak ada gregetnya gitu loh, nggak kepengen aja, nggak tahu deh, udah deh nanti aja. Two of Swords kan energi bimbang, nanti aja deh mikirinnya, nanti aja deh diputusinnya. Toh gue masih punya tabungan kok dari pekerjaan yang sebelumnya, gue masih bisa hidup kok, kayak gitu loh. Jadi makanya 6 bulan ke depan kamu benar-benar diminta untuk bisa menggali atau membangkitkan lagi api dari dalam diri kamu. Saya punya klien, dia Aries Moon, bulannya di Aries, Moon sign-nya di Aries. Sama juga nih ceritanya seperti ini, saya baru ingat. Dia lepas kerjaan, atau dia mau lepas kerjaan dari perusahaannya, perusahaan tempat dia bekerja. Tapi dia masih mikir-mikir, terus gue mau cari kerja baru atau gue mau bikin usaha sendiri ya. Padahal dia punya kemampuan untuk bikin usaha sendiri. Ya kenapa enggak bikin usaha sendiri? Daripada kerja lagi sama orang terus nanti kejadian lagi, kesel-keselnya, sebel-sebelnya, harus mengikuti kemauan atasan kita, harus bekerja sama klien, sama rekan-rekan kerja. Kenapa enggak bikin usaha sendiri? Tapi dia nggak bisa memutuskan, atau paling tidak belum mau memutuskan yang mana yang terbaik untuk dia. Tapi kan kalau kita nggak ambil kesempatan ini juga nggak akan kejadian. Orang kita ambil kesempatan ini aja belum tentu ini kejadian, ya kan? Apalagi kita nggak ngambil sama sekali. Jadi di sini yang saya rasakan itu, Aries diminta untuk bisa bersemangat, untuk bergairah, untuk berapi-api terhadap apapun yang datang kepada kamu, terhadap apapun peluang yang muncul di hadapan kamu. Jadi jangan tutup mata kamu, jangan tutup hati kamu, karena kamu ada Ten of Pentacles loh di sini.
Ini belum tentu zodiak-zodiak yang lain akan dapat kartu ini nanti. Kamu baru zodiak kedua yang saya baca. Tadi yang pertama nggak ada Ten of Pentacles. Jadi coba deh 6 bulan ke depan nih, coba bangkitkan semangat kamu. Meskipun misalnya bidang yang datang kepada kamu atau orang yang datang kepada kamu tuh kamu nggak nafsu, kamu nggak bergairah. Tapi coba dipelajari dulu. Kan balik lagi page itu kan adalah energi belajar kan. Energi yang memulai sesuatu, mempelajari sesuatu. Jadi coba belajar dulu, coba dinikmati dulu. Siapa tahu loh dapat Ten of Pentacles di ujung 6 bulan ini, di ujung akhir tahun 2022 ini. Oke? So, sekarang kita lihat energi percintaan kamu ya. Kamu mendapatkan 5 of Cups, 10 of Swords, dan the Fool. See? Balik lagi, kalau ini percintaan nih khusus ngomongin soal yang tadi saya bilang, kamu udah selesai dengan percintaan kamu, udah selesai dengan hubungan kamu. Ini buat kamu yang single sekarang ya. Tapi dengan adanya 5 of Cups di sini, masih ada semacam regret, penyesalan. Aduh, coba dulu gue begini ya. Aduh, coba dulu gue melakukan itu ya buat pasangan gue. Pasti kita masih bersama. Atau, aduh, coba dulu gue bisa mencintai dia lebih baik lagi, apalah segala macam. Masih banyak penyesalan. Jadi walaupun udah selesai, udah beres, udah sampai kamu di tujuan kan dengan 10 of Swords, kamu masih belum mau bergerak, kamu belum mau maju jalan karena kamu masih menyesali hal-hal yang dulu tidak kamu lakukan atau dulu yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Jadinya akhirnya itu tadi, the world ini kamu belum bisa maju jalan, belum bisa memasuki fase kehidupan yang baru dalam percintaan. Belum bisa ketemu orang baru, belum bisa membuka hati untuk orang baru. Belum bisa juga menerima orang lain masuk ke dalam kehidupan kamu. Makanya kartu terakhir ini, the Fool, ini tuh di ujung nanti 2022, kalau kamu berhasil membangkitkan semangat, api, gairah, keinginan dari dalam diri kamu, akhirnya kamu bisa lompat jurang, bener-bener lepas beban, bener-bener akhirnya gue siap, ayo kita masuk ke kehidupan yang baru, ke fase yang baru, gue siap sekarang, gue siap. Tapi ya ini 6 bulan ke depan, karena di 6 bulan ini kamu dipanggil untuk membangkitkan api dulu dari dalam diri kamu. Itu yang terpenting. Kalau kamu lihat di sini 6 kartu yang keluar ini nggak ada energi tongkat kan, sedangkan tongkat kan energi api, energinya kamu. Tapi di sini 6 kartu ini nggak ada yang tongkat. Makanya dengan kartu utama kamu justru energi api, si parrot ini, si burung ini, ya itulah yang harus dibangkitkan dulu. Pertama-tama tuh harus itu yang dibangkitkan. Karena begitu itu udah bangkit, udah muncul dari dalam diri kamu akhirnya mau melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kamu kepada 10 of Pentacles. Kamu akhirnya mau mulai maju jalan dan akhirnya mengambil kesempatan yang baru dalam hal percintaan. Misalnya kamu single, akhirnya kamu mungkin siap untuk berpasangan lagi dengan orang lain. Misalnya tuh seperti itu. Kalau misalnya kamu udah berpasangan, di sini yang saya rasakan, kamu misalnya berantem sama pasangan kamu. Pokoknya kamu udah akhirnya merasanya nih hubungan udah gak bisa diperbaiki nih dengan 10 of Swords. Ini udah gak bisa diapa-apain lagi nih hubungan. Tapi dengan 5 of Cups, kenapa ya? Kok gue belum bisa lepas juga dari dia? Kok gue tetap mau berpasangan sama dia? Padahal hubungan ini gue rasa udah gak bisa diselamatkan. Tapi kenapa gue masih stay di hubungan ini? Gue masih menetap di sini sama dia. Di akhir 2022, kamu akhirnya memutuskan untuk lepas dengan the Fool ini. Jadi memang kadang-kadang kita diminta untuk terjun dulu ke kedalaman yang paling gelap, yang paling pekat, paling menyakitkan, menyedihkan, sebelum akhirnya kita muncul lagi ke permukaan dengan api kan. Kamu lihat gambaran kamu sendiri nih di sini.
Ini kan kayak kamu keluar dari pusaran api kan, muncul gitu kan. Hey, gue Aries gitu loh, ya kan? Jadi memang kamu harus tenggelam dulu, dan 6 bulan ini memang, atau udah dari 6 bulan sebelumnya kamu memang tenggelam, tapi 6 bulan ke depan ini kamu diminta untuk bangkit, untuk keluar dari pusaran api itu, agar supaya apinya ya kamu pegang terus, kamu bawa terus gitu loh. Oke, so kita lihat ya kartu-kartu selanjutnya yang akan keluar untuk kamu. So, kamu mendapatkan Four of Swords dan The Chariot. Bagus banget nih. Oke, Four of Swords yang tadi saya bilang di awal kan. Mungkin kamu saat ini masih istirahat. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kamu masih istirahat memang, belum siap memasuki jalan hidup kamu yang baru, itu nggak apa-apa istirahat. Tapi juga jangan lama-lama kan. Karena kalau kamu lama-lama ya kesempatan ini akan hilang gitu loh. Atau kesempatan apapun lah, nggak harus dalam hal uang aja. Kesempatan apapun yang akan hadir dalam kehidupan kamu ya, mereka hal-hal tersebut kan nggak akan stay terus-terusan, nggak akan terus-terusan menunggu kamu gitu loh. Jadi istirahat nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya kamu baru keluar dari Ten of Swords kan, atau baru aja keluar dari energi yang capek ini kan, di the world itu. Istirahat nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Selanjutnya kamu dapat The Chariot, which is ini bagus banget, ini oke banget. Karena akhirnya kamu maju jalan. Jadi di sini dua kartu ini tuh kayak prediksi gitu loh. Mungkin sekarang kamu memang masih berada di kegelapan. Kamu masih mandek, belum maju jalan. Kamu masih nggak tahu harus memutuskan apa. Masih statis gitu loh, masih stuck, masih mandek gitu. Tapi di ujung 2022, begitu kamu udah membangkitkan api dari dalam diri kamu udah keluar dari pusaran api seperti ini, akhirnya kamu bisa maju. Dengan adanya The Chariot nih, akhirnya kamu mulai sadar gitu loh bahwa gue kan elemen api, gue kan zodiak api. Kalau gue diam aja ya semuanya gak akan bergerak. Kalau gue gak ngapa-ngapain ya kehidupan gue akan begini-begini aja. Tapi gue gak bisa begini. Gue gak bisa kalau gak menyinar. Radiance kan, menyinari, bersinar. Gue gak bisa kalau gue gak ekspresif. Expression juga nih, burung ini. Kalau gue gak ekspresif, menunjukkan kepada dunia apa yang gue mau, apa yang gue butuh, gue gak akan dapetin apa-apa yang gue mau. Communication, komunikasi. Kalau gue gak mengkomunikasikan apa yang gue harapkan dari orang-orang di sekitar gue ya apa yang gue harapkan dari kehidupan gue pribadi, gak bakal kejadian apa-apa yang gue inginkan. Dan yang terakhir adalah acceleration, mempercepat progres. Jadi di ujung 2022, akhirnya kamu mulai bergerak, mulai berjalan, mulai mempercepat progres kehidupan kamu. Tapi ya sebelum itu terjadi, kamu benar-benar harus membangkitkan api dulu dari dalam diri kamu. Benar-benar mengeluarkan semangat dulu ya, gairah dulu dari dalam diri kamu. Karena dua kartu ini juga gak ada yang energi tongkat kan, gak ada yang energi api. Jadi memang semuanya bergantung di diri kamu sendiri, di Aries sendiri. Energi-energi yang akan menghampiri kamu bukan energi api. Karena kamunya yang harus menjadi api untuk energi-energi tersebut. Oke? So, good luck Aries, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.